Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pembicaraan dengan Nyonya Ursula yang selalu berujung pada pertengkaran membuat Hana merasa akan gila jika berlama-lama dengan wanita itu. Sejak awal Hana tinggal di sana, wanita itu hampir tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Menghinanya sesuka hati, bahkan juga menghina anak-anaknya. Dasar wanita gila! Sekarang saja pura-pura mau menjadi tetangga yang baik, gerutunya mempercepat langkah. Kau pikir semua penghinaanmu selama ini bisa terlupakan dengan permintaan maaf saja? Itu pun karena ayah dari anak-anakku adalah bosnya anakmu. Seandainya ayah anakku hanya orang biasa, apa kau tetap akan berbuat baik padaku? Langkah kaki Hana terhenti saat telah berada di depan pintu. Ia teringat kepada sang pemilik rumah. Nyonya Gulsah pasti akan mengusirku kalau tidak membayar sewa 2 bulan kemarin. Ia meraba saku pakaiannya, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dan menghitungnya. Ini masih sangat banyak kurangnya. Hana memasukkan kembali lembaran uang itu ke dalam saku, lalu bergegas beranjak menuju rumah Nyonya Gulsah yang berada tak jauh dari rumah Nyonya Ursula. Ia harus menyiapkan mental untuk bertengkar, bahkan mengancam wanita bertubuh gemuk itu agar mengizinkannya tetap tinggal di rumah itu. Baru mengetuk beberapa kali, Nyonya Gulsah sudah membukakan pintu. Ia tampak terkejut menyadari siapa yang ada di ambang pintu. "Nona Hana Askara, kau kemari?" ucap Nyonya Gulsah dengan senyum lebar. "Ya ampun, silakan masuk, Nona." "Nona Hana Askara, apa dia sudah gila?" tanya Hana dalam batin. Nyonya Gulsah menarik lengan Hana dengan sedikit memaksa. Ia menyambut dengan ramah layaknya seorang tamu kehormatan di sebuah kerajaan. "Silakan duduk dulu, Nona. Aku akan membuatkan teh manis karena kita akan mengobrol dulu. Sebentar ya." Merinding, mungkin itulah yang dirasakan Hana. Bahkan ia merasa geli dengan panggilan Nona Hana Askara yang disematkan Nyonya Gulsah untuknya. Belum lagi sikapnya yang sangat berbeda 180 derajat. Hana sampai bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan wanita yang biasanya suka memaki itu? "Tidak usah repot-repot, Nyonya. Aku kemari hanya untuk membuat kesepakatan denganmu." "Apa? Membuat kesepakatan?" Nyonya Gulsah tampak bingung. "Iya, aku akan menyewa rumahmu lagi jika kau mengizinkan." "Menyewa rumahku?" "Iya." Hana menatap wanita itu dengan keraguan. "Aku harus bisa menakutinya biar dia mau menyewakan rumahnya lagi padaku." "Tapi Nyonya, sekarang aku belum punya uang untuk membayarmu. Kalau kau tidak mengizinkan, maka aku terpaksa membongkar perselingkuhanmu dengan Tuan Omar dan kau akan menjadi janda tua karena suamimu akan menceraikanmu." Meskipun Hana mengucapkannya dengan nada lembut dan sopan, tetapi mampu membuat seluruh tubuh Nyonya Gulsah meremang. Wanita itu hanya dapat meraba tengkuknya saat merasa udara tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk ke tulang. "Ini bukan membuat kesepakatan, tapi mengancam," gerutu Nyonya Gulsah. Ia mengukir senyum getir di sudut bibirnya. "Nona Hana, sepertinya kau tidak perlu menggunakan ancaman itu lagi. Kau juga tidak perlu menyewa rumah itu lagi." Mata Hana menyala menyiratkan sebuah ancaman, seolah tatapan itu mampu menenggelamkan Nyonya Gulsah di palung bumi terdalam. "Kau tidak akan mengizinkanku menyewa rumahmu lagi?" "Bukan tidak mengizinkan, Nona Hana, tapi rumah itu sudah menjadi milikmu." Alis Hana saling bertaut membentuk busur panah. Dalam hati bertanya bagaimana rumah itu bisa menjadi miliknya.
Apa maksudmu, Nyonya Gulsa? Rumah itu sudah dibeli oleh Tuan Askara beberapa waktu lalu, jadi kau boleh menempatinya kapan kau mau. Apa? Dia membeli rumahmu? Iya, dia juga membeli beberapa rumah di sekitarnya. Oh, Nona Hana, kau sangat beruntung memilikinya. Bukankah dia sangat kaya dan tampan? Nyonya Gulsa mengatupkan tangan di depan dada. Wajahnya berbinar menebak dalam benak seberapa banyak jumlah kekayaan Tuan Askara. Oh ya, ngomong-ngomong, bukankah kau sudah tinggal di istana Tuan Askara? Lalu kenapa kau mau tinggal di rumah itu lagi? Aku sudah keluar dari rumahnya, Nyonya. Kau keluar dari rumahnya? Tapi kenapa? Maaf, aku tidak bisa menjelaskannya. Nyonya Gulsa menggeser posisi duduknya mendekat pada Hana. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Orang-orang bilang kalian punya anak tanpa pernikahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Hana membungkam. Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Maaf Nyonya, sepertinya aku harus pergi sekarang. Aku akan membereskan barang-barang yang tersisa dan pergi dari rumah itu. Kenapa Nona Hana? Maaf kalau aku salah bicara. Kau boleh tinggal di sana sesukamu. Tidak apa-apa Nyonya, aku tidak bisa tinggal di rumah itu kalau kau sudah menjualnya pada orang lain. Tapi kenapa? Apa seseorang berkata yang bukan-bukan tentangmu? Tidak usah dengarkan mereka. Kau tahu lingkungan di sini memang keras. Mereka akan mengatakan apapun yang buruk tentangmu. Hana tidak menyahut lagi. Ia meninggalkan rumah Nyonya Gulsa dengan terburu-buru menuju rumah sewa yang dihuninya selama 7 tahun belakangan. Memasuki rumah, pandangan Hana berkeliling. Tempat itulah saksi bisu di mana dirinya menerima hinaan demi hinaan, menjalani kehamilan seorang diri, merasakan sakitnya melahirkan sepasang anak kembar tanpa didampingi siapapun, berjuang seorang diri membesarkan Sky dan Star dalam lingkungan yang keras. Ia bukanlah wanita yang kuat, keputusasaan seolah meremukkannya. Aku harus kemana sekarang? Dia membeli rumah ini dari Nyonya Gulsa dan orang-orang akan berpikir aku yang memanfaatkannya. Duduk di sebuah kursi, Hana mengeluarkan sebuah amplop dari saku kardigan rajutnya. Sebuah amplop berisi hasil tes DNA Sky dan Star yang dilakukan Evan dengan diam-diam. Hana tak sengaja menemukan saat mencari Sky yang tadi bersembunyi di dalam kamar Evan. Bahkan dia membutuhkan ini untuk meyakinkan bahwa Sky dan Star adalah anaknya. Senja sudah berganti petang ketika sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gang kecil. Evan turun dari mobil ketika Osman membukakan pintu. Aku akan masuk dan bicara dengan Hana. Baik Tuan. Evan melangkah melewati gang sempit itu sementara Osman berjalan di belakangnya. Tiba di ujung gang, Evan menatap rumah itu. Lampu yang menyala walaupun redup meyakinkannya bahwa Hana ada di dalam sana. Evan mengetuk pintu beberapa kali. Hana, apa kau di dalam? Hening, tak ada sahutan apapun. Hana, tolong buka pintunya, mari kita bicara. Evan mengusap wajah kasar. Ia terus memanggil namun tak kunjung mendapat sahutan. Laki-laki itu menoleh pada Osman yang berdiri tak jauh dari rumah. Sudah ada banyak tetangga pula yang berdiri di belakang Osman, termasuk Nyonya Ursula, Nyonya Gulsa, Nenek Laura, dan beberapa orang lain lagi. Ada apa Tuan? Tanya Nenek Laura kepada Osman. Tidak apa-apa Nyonya, maaf untuk keributan ini. Kami kemari hanya untuk menjemput Nona Hana. Hana, dia ada di dalam. Iya Nyonya,
kemudian melirik Nyonya Gulsa yang berada di antara barisan tetangga. "Nyonya Gul, apa Anda punya kunci cadangan rumah ini? Saya bisa saja mendobrak pintunya, tapi Nona Hana pasti akan marah." "Sepertinya ada di rumah. Sebentar, saya akan mencari kunci cadangannya." "Baik, Nyonya, terima kasih," jawab Osman menganggukkan kepala. Secepat kilat, Nyonya Gulsa kembali ke rumah dan mencari kunci. Ia kembali kurang dari 10 menit dengan membawa banyak kunci. "Ini Tuan, saya tidak tahu yang mana kuncinya, tapi coba saja karena salah satunya pasti cocok." "Terima kasih, Nyonya." Osman pun beranjak menuju pintu. Evan menggeser posisi berdirinya, sehingga Osman mencoba satu persatu kunci yang diberikan Nyonya Gulsa. Pintu terbuka. Evan beranjak masuk, sementara Osman dan para tetangga lain menunggu di luar. Di dalam, suasana tampak tenang dan sunyi. Hanya ada suara isak tangis yang berasal dari balik tirai.